Cie yang ke kantor DPR RI diem-diem ditolak ya, ditutup pintunya. Kata Bu Erin, nggak bisa, kamu nggak bisa seenaknya pulang katanya. Kamu harus ada penggantinya, tunggu kamu penggantinya katanya. Nggak saya gaji kamu di sini. Halo besinya Kata Ani, Besti, polemik perseteruan Erin dan sang ART masih memanas. Terlebih, tak ingin diam, Hera sang ART gak cuma mendatangi ke Dia Pitaloka, tapi bahkan baru-baru ini sudah hadir untuk RDPU bersama Komisi 3 DPR RI terkait pengaduannya yang diduga mengalami penganiayaan. Uniknya, meski tak terlihat dalam RDPU yang disiarkan secara langsung di gedung dewan tersebut, Erin dan kuasa hukumnya Sunan Kalijaga menyebut kalau pihaknya pun datang namun belum diterima, hingga meminta keadilan yang sama untuk juga diundang dalam RDPU. Terlebih saat kedatangannya ke sana, Erin pun telah membawakan bukti CCTV. Belum diterimanya Erin saat datang untuk ikut RDPU diduga jadi sindiran pedas oleh Tessa Mariska, Besti, di mana Tessa seraya menyukuri sambil mengingatkan kalau yang datang itu adalah korban, bukan pelaku. Habis itu saya nangis ketakutan, saya bilang gini, Bu maaf Bu, jangan pakai kekerasan Bu, saya bilang gitu. Terus beliau tetap maki-maki saya dengan perkataan kasar. Kata dia, habis kamu tolol di sini, kerjanya nggak bisa kamu salah-salahan. Tahu nggak ini rumah mewah, bukan rumah kamu, rumah gembel, kata dia gitu. Nah terus saya bilang, iya maaf Bu, nanti saya kerjakan semuanya Bu. Beliau turun ke bawah, ke lantai 1. Dan saya pun pas Ibu Erin udah turun, saya langsung lari ke kamar mengambil HP saya untuk menghubungi Bu Yayasan saya. Saya WA ke Bu Yayasan, Kak, maaf Kak, saya pulang saja Kak, tolong jemput saya Kak, saya di sini udah dianiaya, ini buktinya saya foto sapu yang buat mukul saya. Anaknya Bu Erin yang kedua namanya Mas Kenji, dia pulang sekolah ke atas. Saya mengadu ke Mas Kenji sambil nangis gemeteran, Mas tolongin saya Mas, saya habis dipukul sama Ibu Erin 2 kali pakai sapu. Lalu saya menjawab sambil nangis, Bu, bukannya kemarin udah ada pengganti saya orang Sunda, tapi bukan mintanya orang Jawa. Sampai Bu Yayasan saya udah ngasih 3 kali kandidat buat pengganti saya. Ibu tetap nggak mau. Kamu nih jangan ngelawan aja. Kamu nih super tolol katanya. Kamu nggak salah-salahnya di sini ya. Nggak bisa macam-macam kamu sama saya, kata dia gitu. Nanti saya bisa laporin kamu ke polisi, kata dia gitu. Iya Bu maaf, saya bilang gitu. Bu saya minta pulang aja Bu, saya jawab gitu. Terus kata Bu Erin, nggak bisa, kamu nggak bisa seenaknya pulang katanya. Kamu harus ada penggantinya, tunggu kamu penggantinya katanya. Nggak saya gaji kamu di sini. Minta tolong Bu Erin dibawa ke kamar. Terus kata Mbak Nur, iya Her, berhubung saya udah hafal nomornya Ibu Yayasan, langsung saya nelpon. Kak tolong Kak, saya hari ini harus keluar. Saya bilang gitu, saya nggak bisa kerja kayak gini Kak, saya udah dikasarin. Terus kata Ibu Yayasan, iya Her, nanti saya ke situ nunggu suami saya pulang dulu ya Her, kata dia gitu. Ganti pun sudah saya kirim 3 kali pun dia tidak mau. Pada saat pemukulan itu saya masih sempat teleponan dan dia sempat memaki-maki saya, dan saya bilang, jangan main tangan, jangan main tangan dong Bu, jangan main pukul. Terus dia bilang, kamu katanya, kamu tahu nggak saya siapa? Saya itu teman pejabat, teman polisi, teman pokoknya ini itulah. Saya tidak peduli kamu teman siapa, saya bilang. Yang saya bilang kamu jangan main tangan. Dia bilang kayak gitu. Terus saya bilang, apa hak kamu main tangan terhadap pekerja saya? Karena pekerja kamu tolol, bodoh dan bego. Itu saja laporannya. Hukum itu tidak boleh berpihak. Hukum itu harus ada di tengah. Ya, hukum itu harus berkeadilan. Ya, ketika masyarakat dengan masyarakat sedang mengalami konflik hukum, alangkah baiknya betul-betul kedua-duanya dilihat, ya, didengar dan juga sama-sama dikawal. Ya, agar berimbang. Ya, kan, agar berimbang. Ya, kami tentunya akan secara santun kami akan menyampaikan surat permohonan ya ke pihak Komisi 3 DPR RI untuk kami juga sebagai rakyat didengar. Ya, didengar pendapatnya, didengar, dilihat alat buktinya, sehingga sebagai rumah rakyat kami juga merasa diayomi oleh para wakil rakyat. Ya, hukum itu tidak boleh berpihak. Hukum itu harus ada di tengah. Ya, hukum itu harus berkeadilan. Ya, ketika masyarakat dengan masyarakat sedang mengalami konflik hukum, alangkah baiknya betul-betul kedua-duanya dilihat,
ya didengar dan juga sama-sama dikawal. Ya. Mungkin Mbak Erin itu Nanti sendiri. pada akhirnya akan ketahuan. Walaupun misalnya ketahuan, apa yang akan kita lakukan? Nanti itu nanti rencana kita. Hukum rimba kah? Terlalu dini lah untuk pertanyaan dan menjawab hal-hal itu terlalu dini. Tapi mungkin pendapatnya gimana sih Bang? Karena tadi di salah satu poinnya juga dijelaskan kalau PDP yang diajukan itu kayak kurang sesuai. Karena kayak menurut DPR Komisi 3 kan PDP itu mungkin ke file-file seperti KTP yang berhubungan dengan data pribadi gitu, dan yang dilaporkan kurang sesuai karena katanya terkait rumah gitu ya, isi rumah dan sekitar. Sekarang begini ya, saya mencoba berbicara tidak hanya untuk kepentingan klien kami, saya berbicara untuk kepentingan umum, untuk kepentingan ibu-ibu rumah tangga atau tuan yang memiliki rumah. Rumah itu adalah bersifat privasi, ya, tentunya atas kehendak daripada pemilik rumah. Rumah bersifat privasi. Bagaimana ketika bapak-bapak, ibu-ibu ya mengalami ya atau mendapati ART di rumah bapak-bapak dan ibu-ibu, mengambil gambar, memvideokan Merokok. kegiatan di rumah, ya, isi rumah, kamar tidur, ya, anak-anak, tanpa seizin daripada pemilik rumah, tanpa sepengetahuan dari pemilik rumah, tanpa sepengetahuan dari bos di mana tempat dia bekerja, dengan sengaja kami juga memposting, gitu loh. Undang-undang itu juga kan ada, memposting, mengupload di sosial media, ya kan tentunya juga dilindungi undang-undang gitu loh hal tersebut. Jadi coba dibayangkan bagaimana rasanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu mengalami hal yang sama dengan klien kami, mengalami hal bahwa anaknya ya diposting dengan caption-caption yang tidak sopan, tidak pantas. Cie yang ke kantor DPR RI diem-diem ditolak ya, ditutup pintunya. Soalnya dia bukan korban, dia adalah pelaku. Jangan marah kalau ditolak karena pelaku. Kalau korban kasihan banget, udah dijingkang, udah dibanting, udah dia segala macam, dia jelas lah di sana menerima. Kalau pelaku nggak ada tempat sayang. Jangan nyala-nyalain di sana, nyala-nyalain gedung hijau nggak boleh. Ya, gedung hijau disalah-salahin. Gedung hijau itu menerima laporan masyarakat, apalagi masyarakatnya itu lagi tertindas, lagi korban. Pasti diterima. Nah, kalian kan ditolak kan, udah buka pintu ditolak, emang enak. Makanya nyonya jangan lupa ya. Tidak ada DPR RI menolak atau tidak menerima kami, tidak ada. Belum menerima. Ya, belum menerima iya, tapi tidak ada menolak. Nah, dari Kak Itu harus Erinnya, diralat. dari Kak Erinnya kecewa nggak? Apa niat baiknya Kak Erin belum diterima oleh Enggak sih, Bapak? enggak kecewa karena kan Ya, kita betul. karena kan kita kan baru tadi datang memang untuk menyampaikan apa yang dibutuhkan, itu kan kita bawa alat-alat bukti dan semua. Dan saya akan memperjuangkan apa yang sudah saya laporkan. Jadi kan maksudnya tidak ada haknya mereka untuk menjamin tidak dilanjutkannya laporan saya itu atas dasar apa? Ya, yang Kehadiran Hera, Nia beserta kuasa hukumnya dan LPSK dalam RDPU bersama Komisi 3 DPR pada Senin 18 Mei 2026 kemarin dirasakan cukup membuat kubu Hera jadi lega. Dengan adanya permintaan Komisi 3 untuk menghentikan laporan terhadapnya dan menindaklanjuti laporan kekerasannya pada Erin. Kelegaan hati Hera tersebut terlihat berbeda dengan kubu Erin yang tegas. Erin justru menolak pintu damai dan akan terus berjuang untuk keadilannya yang sudah merasa difitnah dan memberikan pesan untuk Hera agar bicara jujur. Sementara itu di sisi lain Tessa Mariska melalui unggahannya juga membahas terkait kasus ART, meminta agar jangan banyak drama nggak laku, di mana disebut Tessa bahkan mantan suami yang dimaksud juga sempat menyinggung soal yang sama, yaitu drama. Apakah ini sindiran untuk Erin dari Tessa ya Besti? Sedikit lega sih, alhamdulillah kan mulai ada titik-titik keadilan di sini gitu kan, dibantu dari
anggota DPR. Alhamdulillah lah. Nggak nyangka awalnya sih, tapi alhamdulillah terima kasih banyak saya ucapkan kepada Ibu Rike Diah Pitaloka dan staf-stafnya, terima kasih udah membantu saya sehingga sampai di sinilah. Terus juga udah membantu saya ke LPSK dan ya alhamdulillah aja. Semoga prosesnya tetap berjalan lah. Kalaupun pihak sana ada perdamaian, nanti biar lawyer saya aja kalau masalah kayak gitu. Tapi tadi pas di Sudah ada komunikasi belum? berarti Tidak, saya juga tidak akan melakukan. berencana akan damai juga karena disuruh oleh anggota DPR juga ya udah selesaikan secara kekeluargaan gitu. Nah, gini, itu justru yang sebenarnya harus awalnya itu ditempuh seperti itu. Ya, harusnya ditempuh seperti itu. Kenapa? Karena yang seperti saya sampaikan tadi, si korban atau si Ibu H ini kan tidak dalam keadaan cacat permanen, tidak dalam istilahnya berada di ruang ICU atau UGD rumah sakit, sehingga ada satu yang dikatakan darurat harus segera melaporkan ke pihak kepolisian. Seharusnya seyogyanya dari awal, kalau memang ada hal-hal yang dirasa kurang pas atau katakan ada pengaduan penganiayaan, bisa kan dikomunikasikan sama klien kami Ibu Erin. Tapi kan nggak pernah ada ya Bu. Iya. Tiba-tiba langsung viral, tiba-tiba langsung lapor polisi, didampingi pengacara. Nah ini ada apa? Ada skenario apa gitu loh? Itu nanti bicara. Memaafkan ya, tapi laporan tetap cabut apa ini? Laporan tetap jalan. Ya, Iya, ya lebih baik ya bicara yang jujur. Kenapa jadi ya maksudnya jadi kayak gini gitu kan? Harusnya kan apa yang udah kamu lakukan yang di rumah ya jujur lah dengan kelakuannya. Dan Gitu. apa kewenangannya mereka Gitu. untuk tidak melanjutkan ini karena saya punya bukti yang sangat valid. Berarti bisa Saksi-saksi saya di rumah mengetahui CCTV. Ya, jadi gini loh ya. Jadi Ini justru Tidak ada alasan. menurut kami, kacamata hukum kami, ini ada sesuatu yang dibesar-besarkan ya. Memang ini Cipiring, mengenai harus atau itu kita kurang ini ya, tapi pastinya kalau mengenai laporan itu hak mereka. Kita tidak bisa menghalang-halang itu juga, tapi hasil kesimpulan dari Komisi 3 mengatakan bahwa terkait laporan mereka itu tidak bisa dilanjutkan, kurang lebih seperti itu. Saya kurang ngerti kalau kayak gitu, tapi kalau pihak sana minta damai ya saya terima dengan lapang dada lah. Udahlah Nyonya, jangan banyak main drama ya. Drama queen, drama udah gak lakunya ya. Kalau Anda memang bersalah, minta maaf ya. Anda sudah ngegebukin, udah nonjok, udah ngebanting. Jadi nggak usah ada drama lagi. Kan laki Anda juga bilang jangan main drama. Yuk jualan dulu. Siap hadir untuk juga didengar pendapatnya dalam RDPU di Komisi 3 DPR. Kubu Erin disampaikan Sunan menyampaikan keinginannya yang juga sesama rakyat bisa diundang dan memberikan keterangan yang sesuai bukti yang sudah ada. Terlebih, geger kesimpulan hasil RDPU terkait laporan Erin terhadap Hera diminta untuk dihentikan. Namun laporan Hera tetap ditindaklanjuti. Lalu, jika sebelumnya dikabarkan Erin menduga ada dalang di balik kegegeran ini, lalu apakah kini Erin telah mulai mendapatkan jejak terduga dalang tersebut? Ya, yang pasti kami juga minta ya sebagai rakyat, sebagai masyarakat, ya tolonglah kami memohon undang kami juga, ya undang kami juga sehingga perwakilan rakyat ini harus berada di tengah, gitu loh. Ingat, yang sedang berkonflik dengan hukum ini adalah rakyat dengan rakyat. Ibu Hera rakyat, Ibu Erin juga rakyat. bukan sepihak. Jadi wakil rakyat itu seyogyanya berdiri di tengah, mendengarkan ke semuanya, melihat alat bukti ke semuanya, kedua belah pihak. Lalu mempersilahkan keduanya melakukan upaya hukum. Nah, itulah upaya hukum itulah yang dikawal. Ya, lalu melakukan proses-proses hukum sehingga nanti akan terlihat siapa yang benar, siapa yang salah. Ini kan belum ada putusan pengadilan, belum ada proses hukum yang berjalan, gitu. Berarti Kak Erin menyayangkan juga nggak sih saya dengan sangat fight. dengan Saya akan statement fight. ya berarti menyayangkan juga dengan statement anggota 3 komisi Ya, DPR ini. apa haknya dia untuk berkata seperti itu?
tetap akan lanjut dan memperjuangkan keadilan yang diinginkan. Kubu Erin yang juga meminta untuk juga diundang dan didengar versi keterangannya ditanggapi santai sama kubu Hera. Termasuk terkait kubu Erin yang seraya menyentil tentang dugaan kekerasan yang dialami Hera, namun seraya tak terlihat seperti katanya. Lantaran bisa warawiri dengan kondisi sehat yang juga disyukuri oleh kubu Erin. Terkait hal tersebut pun langsung disentil balik oleh kubu Hera. Ini bukan cuma soal cedera fisik semata, cenah Besti. Mbak Erin, mungkin ada dalang nggak sih yang bertujuan untuk hancurkan reputasi Mbak Erin itu Nanti sendiri? pada akhirnya akan ketahuan. Walaupun misalnya ketahuan, apa yang akan kita lakukan? Nah, nanti itu nanti rencana kita. Hukum rimba kah? Terlalu dini lah untuk pertanyaan dan menjawab hal-hal itu terlalu dini. Ini justru menurut kami, kacamata hukum kami, ini ada sesuatu yang dibesar-besarkan ya. Akan berbeda ketika si korban ya saat ini sedang ada di rumah sakit, ada di ICU mungkin, atau setelah keluar juga menimbulkan cacat yang permanen. Tapi faktanya kami tidak melihat itu. Faktanya kami melihat dia dalam, alhamdulillah, syukur dalam keadaan sehat, bisa bertemu dengan teman-teman, bisa wawancara atau bisa datang kemana-mana ya untuk menyampaikan ini itunya. Jadi saya rasa agak sedikit berlebihan kalau kasus ini ya seolah-olah sangat luar biasa gitu. Kan ini kaitannya dengan bukan cedera fisik semata. Tadi di dalam kesimpulan itu telah disebutkan oleh LPSK berdasarkan asesmen mereka memang ada semacam gejolak psikologi yang dialami oleh klien kami atas peristiwa ini, gitu loh. Jadi kalau dibilang wah masih sehat, masih bugar, jadi masa harus sampai modar dulu, ya kan gitu kan, gitu loh. Artinya efek daripada penganiayaan tersebut bukan hanya kaitan dengan fisik, melainkan psikis juga, gitu loh, mental, gitu loh. Berarti kalau sekarang apa yang kamu harapkan? Berarti proses selanjutnya apakah memang ingin berdamai atau seperti apa? Ya udah jalanin aja lah proses hukum. Oh, ikutin sekarang ya? Iya. Sekarang on the track aja dulu ya. Ada pesan nggak sih terakhir? Iya, terima kasih ya. Ada pesan. Ya Besti, ya udah on the track aja kata Hera. Kata Erin juga no damai, berarti kita simak aja nanti update-nya. Tapi sih semoga masih bisa diselesaikan dengan kekeluargaan dan saling muhasabah tabayun. Kalau kata Andre Taulani ya Besti. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di Kata Ani Besti. Pasti Kata Ani dong.